Walaupun Arsenal mengalami perkembangan pesat di bawah kepemimpinan Mikel Arteta, trofi besar satu-satunya yang mereka raih sejak kedatangannya hanyalah Piala FA 2020. Terakhir kali mereka menjuarai Premier League adalah pada 2004, meski sempat menjadi penantang serius. Musim ini, dominasi Manchester City berhasil dihentikan oleh Liverpool, sementara Arsenal kembali gagal saat momen-momen penentuan. Emmanuel Petit, yang pernah memenangkan Premier League bersama Arsenal, merasa klub kini harus melangkah lebih jauh dan mengukuhkan posisinya di antara elit Eropa. Meski performa Arsenal sudah sangat kompetitif, mantan pemain asal Prancis itu menilai kegagalan meraih trofi besar tetap merupakan hal yang mengecewakan. Sang juara dunia menekankan pentingnya mempertahankan William Saliba dan memperkuat tim di bursa transfer musim panas ini. Arsenal finish di posisi kedua dan mencapai semifinal Liga Champions, jadi sekarang fokusnya adalah apa yang akan dilakukan di pasar transfer, ujar Petit. Kevin De Bruyne bergabung dengan Manchester City pada tahun 2015, dan selama hampir satu dekade, ia tampil mengesankan bersama The Citizens. Ia berperan penting dalam kesuksesan klub, dengan menyumbangkan 16 trofi, termasuk 6 gelar Premier League, 2 Piala FA, dan 1 Liga Champions. Namun, musim depan para penggemar tidak akan lagi menyaksikan aksinya di lapangan bersama City, karena ia akan meninggalkan Etihad ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Kepergian De Bruyne membuat Erling Haaland merasa kehilangan. Ia pun bertekad menikmati 3 laga terakhir bersama rekannya tersebut. Sangat menyenangkan bisa bermain bersamanya. Semoga kami bisa menikmati pertandingan-pertandingan terakhir ini, ujar Haaland. Kami langsung memiliki koneksi sejak awal. Rasanya emosional ketika seorang teman dekat pergi. Mungkin dia adalah pemain terbaik yang pernah membela City, dan salah satu yang terbaik di Premier League, tambahnya. Meskipun sempat mengalami cedera musim ini, Dani Olmo tetap menjadi pilihan utama Hansi Flick saat dalam kondisi bugar. Dengan torehan 11 gol dan 7 assist dari 37 laga di semua ajang, Olmo berperan penting dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik, yaitu La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Performa apiknya itu pun menarik minat Manchester City, di mana pelatih Pep Guardiola dikabarkan sangat ingin memboyongnya. Namun, dalam wawancara eksklusif dengan Sky Germany, agen Olmo, Andi Bara, membantah adanya rencana transfer di musim panas ini, meskipun ada keterkaitan dengan Manchester City. Kami tidak menjalin komunikasi dengan klub manapun. Saat ini, Dani sangat senang di Barcelona. Ia baru saja memenangkan gelar, dan bermain di tim yang luar biasa, ujar Bara. Agen dari gelandang kreatif Barcelona itu juga menegaskan, kabar tersebut tidaklah benar. Namun tentu saja, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sejak didatangkan dari Real Madrid pada musim panas 2022, Takefusa Kubo telah memainkan 135 pertandingan bersama Real Sociedad, mencetak 23 gol dan memberikan 18 assist. Di musim ini saja, ia menyumbang 7 gol dan 4 assist dari 50 laga, menunjukkan konsistensinya dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Tak mengherankan, jika sejumlah klub mulai tertarik merekrutnya. Saat ini, Sociedad pun berisiko kehilangan sang pemain. Meski Kubo sejatinya masih memiliki kontrak hingga tahun 2029 bersama klub asal basket tersebut, Liverpool, termasuk salah satu tim yang paling serius ingin mendatangkannya. Dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang dimiliki Kubo, ia dinilai bisa menjadi aset penting bagi The Reds. Kabar baik pun datang bagi Liverpool, karena menurut laporan Vichajes, agen Kubo sedang melakukan negosiasi terkait potensi transfer dari Sociedad. Meski begitu, Liverpool perlu menyiapkan dana besar, sebab klausul pelepasannya dipatok sekitar 60 juta euro. Di bawah komando Xabi Alonso, Real Madrid benar-benar tancap gas dalam urusan belanja pemain. Setelah memastikan kedatangan 2 nama besar, Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen, kini 1 nama lagi hampir pasti menyusul ke Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas ini. Pemain tersebut adalah Alvaro Carreras, bek kiri milik Benfica yang musim lalu tampil impresif di Liga Portugal. Penampilan solid Carreras bersama Benfica, membuatnya dilirik oleh banyak klub top Eropa. Namun Real Madrid tampaknya berhasil bergerak lebih cepat. Kabarnya, kesepakatan antara kedua klub sudah tercapai, dan Carreras tinggal selangkah lagi untuk resmi diperkenalkan sebagai pemain Los Blancos. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai nilai transfer maupun durasi kontrak yang ditawarkan, sumber internal menyebut prosesnya sudah memasuki tahap akhir. Jika semua berjalan lancar, Carreras akan menjadi rekrutan ketiga Madrid di era kepelatihan Alonso, sekaligus mempertebal kedalaman skuad mereka untuk musim depan. Job Bellingham berhasil mencuri perhatian, setelah menjadi pilar utama di lini tengah Sunderland sepanjang musim ini. Penampilannya membantu Sunderland mencapai final playoff Championship, dengan peluang promosi ke Premier League, jika mampu mengalahkan Sheffield United di partai puncak. Potensi besar yang dimiliki Job, membuat banyak pihak menilai bahwa ia bisa mengikuti jejak kakaknya, Jude Bellingham. Kini, 2 klub yang punya keterkaitan kuat dengan Job Bellingham, yakni Borussia Dortmund dan Real Madrid. Namun, harga Job yang diperkirakan mencapai 25 juta euro, membuat Dortmund harus berpikir matang sebelum mengajukan tawaran resmi. Di sisi lain, Real Madrid dikabarkan tidak keberatan dengan nilai tersebut, dan siap menyalip Dortmund dalam perburuan. Kehadiran Jude di Madrid, juga bisa menjadi faktor penentu yang mempengaruhi keputusan Job, dan membuka peluang bagi Los Blancos untuk mengamankan jasanya. Napoli, saat ini masih memimpin klasemen dengan perolehan 78 poin dari 36 pertandingan. Namun,
Hasil imbang yang diraih Partenopei saat menghadapi Genoa akhir pekan lalu, membuka peluang bagi Inter, yang menang 2-0 atas Torino, untuk semakin mendekat dengan selisih hanya 1 poin. Dengan menyisakan 2 pertandingan lagi, perebutan gelar Scudetto menjadi semakin sengit. Meski begitu, Napoli tetap berada di posisi terdepan dalam perburuan gelar. Mereka bahkan berpeluang mengunci gelar lebih awal, saat bertandang ke markas Parma pada hari Senin mendatang. Napoli akan langsung menyegel gelar Serie A, jika mampu meraih kemenangan di Stadion Ennio Tardini. Dan di saat yang sama, Lazio berhasil mengalahkan Inter di San Siro. Dalam skenario tersebut, Napoli akan unggul 4 poin dari Inter dengan hanya 1 laga tersisa. Namun jika Napoli gagal meraih kemenangan, maka apapun hasil yang didapat Inter akan membuat penentuan gelar harus ditentukan pada pekan terakhir. Bahkan, jika kedua tim mengakhiri musim dengan jumlah poin yang sama, bisa saja diperlukan laga playoff untuk menentukan juara. AC Milan tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan hengkangnya Tierney Reijnders pada bursa transfer musim panas. Gelandang asal Belanda itu menarik minat 2 klub besar Eropa, yakni Manchester City dan Real Madrid. Bahkan, Pep Guardiola disebut ingin merampungkan transfer Reijnders sebelum dimulainya FIFA Club World Cup pada 15 Juni di Amerika Serikat. Ketertarikan ini mendorong Milan untuk mulai mencari pengganti yang sepadan. Klub pun telah menyiapkan opsi alternatif guna menjaga keseimbangan skuad serta ambisi mereka untuk musim depan. Menurut laporan Calcio Mercato, Milan menjadikan Samuel Ricci dari Torino sebagai kandidat utama pengganti Reijnders. Samuel Ricci dinilai memiliki profil yang cocok. Torino sendiri disebut membanderol Ricci lebih dari 30 juta euro, bahkan bisa mencapai 35 juta euro. Namun, Milan diyakini mampu menebusnya jika mereka melepas Reijnders dengan harga antara 70 hingga 75 juta euro. Selain Juventus, AC Milan juga menunjukkan ketertarikan pada Benjamin Sesko. Pemain muda ini disebut sebagai calon pengganti Olivier Giroud di posisi penyerang tengah Milan. Menurut laporan Sport, Rossoneri telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro untuk mendatangkan Sesko. Sementara itu, Sport melaporkan bahwa pertemuan antara pihak Milan dan perwakilan pemain berjalan positif, bahkan para direktur klub dikabarkan akan hadir di tribun penonton saat laga melawan Cagliari di San Siro. Sebelumnya, Juventus juga menyatakan minat terhadap striker tersebut, namun terkendala oleh harga. Beberapa media asing menyebutkan bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam transfer Sesko adalah tingginya biaya, dengan klausul rilis dalam kontraknya bersama RB Leipzig mencapai 80 juta euro. Nilai ini dianggap sebagai investasi jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi penghalang bagi klub-klub yang ingin memboyongnya. Menurut laporan dari Football Italia, kontrak Dusan Vlahovic akan habis pada Juni 2026. Namun, penyerang berusia 25 tahun itu dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya, karena nilai gajinya akan dipangkas. Jika situasinya tetap seperti ini, Juventus kemungkinan besar harus menjual Vlahovic pada bursa transfer musim panas, agar tidak kehilangan secara gratis tahun depan. Sebelumnya, ia sempat dikaitkan dengan Arsenal, Chelsea, dan Barcelona, namun performanya yang menurun di paruh kedua musim ini turut memengaruhi daya tariknya. Saat ini, Atletico Madrid disebut sebagai peminat baru, dan Juventus tengah menunggu penawaran resmi dari klub-klub yang tertarik. Vlahovic sendiri telah mencetak 14 gol dari 39 pertandingan musim ini, namun hanya 2 gol yang ia buat di Serie A sepanjang tahun 2025. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, baru-baru ini membicarakan situasi ini, dan akan segera mengadakan pertemuan dengan agen Vlahovic untuk mencari solusi terbaik. Setelah sukses membantu Barcelona meraih treble domestik, Lamine Yamal mengungkapkan ambisi barunya. Ia menyatakan bahwa pencapaian tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar bersama klub. Bagi Yamal, mengangkat trofi La Liga bersama Barcelona adalah pengalaman yang luar biasa dan membanggakan, tetapi itu belum cukup. Ia memiliki tekad kuat untuk terus membawa tim meraih lebih banyak gelar di masa depan. Dalam pernyataannya, Yamal juga menyampaikan pesan khusus kepada para penggemar. Ia menegaskan bahwa apa yang telah diraih saat ini hanyalah permulaan dari potensi besar yang dimiliki tim. Pesan saya kepada para pendukung adalah bahwa ini baru awal. Kami tidak akan pernah merasa lelah dengan kemenangan. Saya selalu memiliki hasrat untuk menang, dan itu terus memotivasi saya setiap hari, ucap Yamal seperti dikutip dari ESPN. Lucas Vazquez telah menjadi pilihan utama di posisi bek kanan Real Madrid sepanjang musim ini. Meski tugas tersebut tidak mudah, kualitas pemain veteran ini tetap terbukti, begitu juga dengan loyalitas dan dedikasinya setiap kali bermain. Awalnya berposisi sebagai winger kanan, Vazquez rela bergeser ke lini belakang demi kepentingan tim, dan menjadi pelapis di posisi itu. Salah satu kapten Real Madrid ini, diperkirakan akan meninggalkan Santiago Bernabeu pada musim panas mendatang, terutama karena Dani Carvajal sudah pulih dari cedera, dan diproyeksikan kembali mengisi peran utama musim depan. Menurut laporan Diario AS, klub-klub dari Qatar dan Arab Saudi tengah mengincarnya, dan berupaya membawanya ke Timur Tengah pada bursa transfer mendatang. Meski belum ada penawaran resmi, beberapa tim dari kedua negara tersebut telah menunjukkan ketertarikan serius. Beberapa minggu ke depan akan sangat menentukan masa depan Vazquez. Florian Wirtz menjadi salah satu pemain paling diburu pada bursa transfer musim panas 2025. Gelandang serang Bayer Leverkusen ini tengah diincar sejumlah klub besar seperti Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, dan Real Madrid. Leverkusen sendiri tak menutup kemungkinan untuk melepas Wirtz,
namun membanderolnya dengan harga tinggi, yakni mulai dari 150 juta euro. Klub menilai, harga tersebut wajar, mengingat usia Wirtz yang masih muda, dan performanya yang impresif di Bundesliga. Berdasarkan laporan Tribuna, Real Madrid telah membawa pelatih Leverkusen, Xabi Alonso ke Santiago Bernabeu, dan kini juga mengincar Wirtz. Namun, untuk merealisasikan transfer tersebut, Madrid perlu tambahan dana. Salah satunya dengan menjual Rodrigo, yang kabarnya siap dilepas dengan harga mulai dari 100 juta euro. Dalam beberapa minggu terakhir, nama Jay Idze sempat menjadi sorotan di sejumlah media Italia. Bek berdarah Indonesia yang saat ini membela Venezia itu, dikabarkan masuk radar klub papan atas Serie A, Inter Milan. Kabar ini sempat disambut antusias oleh para pecinta sepak bola di Indonesia. Andai transfer itu terrealisasi, Idze akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bergabung dengan tim sekelas Nerazzurri. Namun, seperti halnya dinamika pasar transfer yang cepat berubah, situasi pun mengalami pergeseran. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Inter Milan mulai mengalihkan fokus mereka. Kini, perhatian klub tertuju pada pemain lain yang juga tampil gemilang musim ini. Menurut pengamat transfer Serie A, Gianluca Di Marzio, Inter kini lebih memprioritaskan bek Genoa, Conny De Winter. Arsenal dikabarkan akan melakukan perombakan besar dalam skuad mereka pada bursa transfer musim panas 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi klub untuk meningkatkan performa dan memperkuat tim dalam upaya merebut gelar juara musim depan. Salah satu keputusan mengejutkan yang menjadi sorotan adalah rencana melepas winger andalan mereka, Gabriel Martinelli. Menurut laporan dari Mirror Football, pemain asal Brasil tersebut akan tersedia di bursa transfer dengan harga yang diperkirakan berkisar antara 45 hingga 50 juta pound. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada klub yang secara resmi menyatakan ketertarikannya untuk merekrut Martinelli. Keputusan Arsenal untuk menjual sang pemain didorong oleh keinginan manajemen mendatangkan penyerang baru. Isu mengenai kedatangan Rodrigo dari Real Madrid pun semakin santer terdengar. Winger muda berbakat asal Brasil itu disebut-sebut sebagai sosok yang ideal untuk menggantikan peran Martinelli di sisi sayap. Francisco Conceição hampir dipastikan tidak akan menjadi bagian dari skuad Juventus pada musim depan. Meski tampil cukup impresif selama masa peminjamannya, sang winger dinilai tidak sesuai dengan rencana strategis tim pelatih Juventus. Berdasarkan informasi dari Fabrizio Romano, klub asal Turin tersebut tidak berencana untuk mengubah status Conceição menjadi permanen. Ia akan kembali ke Porto setelah masa pinjamannya berakhir. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh kemungkinan Juventus melanjutkan proyek jangka panjang mereka bersama pelatih Igor Tudor. Dalam taktik yang diusung oleh Tudor, Conceição tidak termasuk dalam proyeksi pemain masa depan klub. Oleh karena itu, kebersamaan Conceição dengan Juventus tampaknya akan berakhir tanpa kelanjutan kontrak di musim berikutnya. Liverpool bergerak cepat, jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Pakar transfer kenamaan, Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa The Reds telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kanan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. Pemain asal Belanda tersebut akan segera menjalani tes medis sebagai bagian dari proses finalisasi transfer, sebelum menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. Frimpong diproyeksikan sebagai pengganti Trent Alexander-Arnold, yang dikabarkan akan meninggalkan Anfield dalam waktu dekat. Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan Liverpool dalam memperkuat skuad mereka untuk menghadapi musim depan. Kylian Mbappe saat ini masuk dalam 3 besar kandidat peraih sepatu emas Eropa. Ia telah mengumpulkan 56 poin, hasil dari 28 gol di La Liga, jumlah yang sama dengan Mohamed Salah di Premier League. Puncak klasemen sementara ditempati Victor Gyökeres dari Sporting, yang mencetak 38 gol di Liga Portugal, dan meraih 57 poin. Perbedaan poin ini disebabkan oleh koefisien Liga. Liga Portugal memiliki koefisien 1,5, sedangkan La Liga dan Premier League memiliki koefisien 2. Karena itu, meskipun Gyökeres mencetak lebih banyak gol, selisih poinnya dengan Mbappe dan Salah sangat tipis. Mbappe masih berpeluang menyalip, karena masih memiliki 2 pertandingan tersisa. 1 gol tambahan saja sudah cukup untuk membawanya ke posisi teratas dalam perebutan sepatu emas. Kini, semua bergantung pada performanya di laga-laga akhir musim. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Barcelona memiliki salah satu skuad paling berbakat di dunia sepak bola. Dari pemain yang berpotensi memenangkan Ballon d'Or hingga para gelandang kreatif top, klub asal Katalan itu dipenuhi talenta. Namun, keunggulan ini juga membuat mereka jadi sorotan banyak klub pesaing yang mulai mengincar beberapa pemain mereka. Salah satu yang menarik minat adalah Gavi, gelandang muda yang pernah menyabet penghargaan Golden Boy. Ia baru saja kembali merumput usai cedera ACL musim ini, dan belum mendapatkan tempat reguler di bawah asuhan Hansi Flick. Situasi ini disebut dimanfaatkan oleh pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. Menurut laporan dari Vichajes, Simeone sangat menyukai karakter dan etos kerja Gavi, dan percaya bahwa pemain berusia 20 tahun itu akan sangat cocok dengan gaya bermain timnya. Crystal Palace secara mengejutkan mengalahkan Manchester City 1-0 dalam final Piala FA yang digelar di Stadion Wembley pada Sabtu malam. Meski City tampil dominan dan menciptakan banyak peluang sejak awal laga, Palace mampu mencetak gol kemenangan lewat Eberechi Eze pada menit ke-16. Di laga ini, kiper Dean Henderson tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting,
termasuk menggagalkan penalti Omar Marmoush. Helles pun akhirnya menang 1-0, dan jadi juara Piala FA 2024-2025.